Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi MTSN 1 Kapuas kelas 9. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Rusida Fitriani SPD. Kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Anis. Pada kelas 9 ini, Ibu akan mengajarkan kalian mata pelajaran seni budaya. Ada 4 cabang seni yang akan kita pelajari, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater atau drama. Pada bab pertama pembelajaran kita akan mempelajari seni rupa, yaitu tentang seni lukis dan juga seni patung. Nah, pembahasan kita hari ini mengenai seni lukis. Adapun tujuan pembelajarannya untuk kalian bisa memahami pengertian seni lukis, kalian bisa mengidentifikasi aliran, tema, dan juga mampu berkarya seni lukis. Nah, kira-kira penasaran kan? Yuk, kita simak penjelasan tentang seni lukis. Pengertian seni lukis. Seni lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensional, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensional adalah garis dan warna. Menurut Sudarso, melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Seni lukis juga dapat diartikan sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, serta bahan dan bentuk karya seni tersebut. Berikut beberapa contoh dari seni lukis. Dalam seni lukis memiliki aliran-aliran gaya lukisan. Berdasarkan cara pengungkapan aliran dan gaya lukisan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah naturalisme, realisme, dan romantisme. Naturalisme yaitu aliran sebuah rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur, ataupun warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin. Contohnya seperti gambar-gambar pemandangan alam, hewan, dan tumbuhan. Realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambaran yang sesuai dengan kenyataan hidup. Contoh, seperti orang yang sedang membajak sawah, kegiatan jual beli di pasar, ataupun kegiatan sehari-hari lainnya. Romantisme yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Contohnya seperti lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya, sehingga menghasilkan bentuk baru dari aslinya, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Aliran seni lukis yang tergolong dalam gaya deformatif ini antara lain ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Ekspresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa, yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Contohnya,
gambar manusia atau wajah manusia yang dibuat dengan bentuk lain namun tidak meninggalkan bentuk asli dari wajah manusia tersebut. Impresionisme. Impresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Surrealisme. Surrealisme yaitu aliran seni rupa kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Pelukis berusaha mengabaikan bentuk-bentuk secara keseluruhan, kemudian mengolah sedemikian rupa bagian tertentu dari objek untuk menghasilkan kesan tertentu, tanpa harus mengerti bentuk aslinya. Contoh, lukisan dengan pohon yang menjulang tinggi sampai ke langit, seorang manusia yang duduk di atas bulan, ataupun lukisan-lukisan yang di luar nalar manusia. Kubisme. Kubisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasar kubus. Non-representatif. Non-representatif adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya, dan pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur seni rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas. Contohnya saja yang mudah yaitu lukisan-lukisan abstrak. Tema seni rupa murni. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Tema-tema dalam pembuatan karya seni rupa murni atau tema lukisan antara lain: 1. Hubungan antara manusia dengan dirinya. Seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang. Untuk mengungkapkan cita rasa keindahan manusia, mewujudkannya lewat media ekspresi. Dalam pengungkapannya tersebut, kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Contohnya misalnya, Ibu Anis yang ingin melukis wajah Ibu Anis sendiri. 2. Hubungan antara manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek-objek yang ada di sekitarnya, seperti istrinya, anak-anaknya, orang tua, saudaranya, temannya, tetangganya, kekasihnya, sahabatnya, atau orang-orang yang ada dalam pikirannya. Contoh, misalnya kita ingin melukis orang tua kita. Hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya sering dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan masih banyak lagi objek alam yang dijadikan sebagai objek lukisan. Contohnya seperti lukisan gambar binatang kuda ataupun alam sekitar lainnya. 4. Hubungan antara manusia dengan benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, kubistis, organis, atau berbentuk bebas. Bentuk benda tersebut seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja kursi, buah-buahan, bunga, dan lainnya. 5. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Lukisan menjadi suatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik, disertai dengan gelap terang yang tepat.
Aktivitas manusia seperti kegiatan menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar, menggembala ternak, dan aktivitas lainnya. Contoh dari tema ini seperti kegiatan manusia yang jual beli di pasar ataupun saat makan di meja makan. Terakhir, keenam, hubungan antara manusia dengan alam hayal. Ide, imajinasi, ataupun hayalan yang sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar ataupun secara tidak sadar. Hayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni rupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme. Contohnya seperti gambar-gambar yang di luar nalar manusia. Seperti pada slide, yaitu gambar rumah yang memiliki tangan, ataupun gambar-gambar lain yang terlihat aneh dan tidak masuk akal. Setelah kita membahas tentang aliran dan juga tema-tema dalam lukisan, sekarang kita akan membahas tentang alat dan bahan berkarya seni lukis. Berikut alat dan bahan berkarya seni lukis. 1. Pensil. Jenis pensil dibedakan berdasarkan tingkat kekerasan atau kehitaman karbon, berdasarkan kode huruf B atau H. Pensil kode bernomor menandakan jenis pensil lunak dan hitam, sangat tepat digunakan untuk media menggambar. Sementara pensil berkode H menandakan jenis pensil keras, sering digunakan untuk menggambar proyeksi. 2. Pensil arang atau konte. Terbuat dari sejenis arang halus dan biasanya digunakan untuk menggambar atau melukis potret. Sifatnya hitam, pekat, dan agak sulit dihapus. 3. Pastel atau krayon. Dua jenis media ini secara fisik bentuknya hampir sama, sehingga seringkali keliru ketika membelinya. Tetapi sifat dan bahannya tidak sama. Pastel sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut, sedangkan krayon cenderung menghasilkan warna yang mengkilap dan sedikit berminyak. 4. Pena atau pulpen atau alat gambar yang digunakan untuk media tinta. Terbuat dari logam dengan ujung yang bermacam-macam bentuk dan ukurannya. 5. Tinta bak. Dikenal juga dengan sebutan tinta Cina. Warnanya hitam pekat dan tidak luntur jika terkena air. 6. Cat pewarna. Bahan pewarna ini dibedakan menjadi dua, yaitu cat air dan cat minyak. 7. Kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau mencat ke media lukis. 8. Pisau palet. Pisau palet fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas, juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Dan yang terakhir, palet. Palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Untuk media seperti cat air, palet yang dipakai adalah yang ada lengkungan tempat air. Sedangkan cat minyak berbentuk datar dan ditambah lubang untuk pegangan. Untuk media lukis, tentunya kalian sudah tahu semua, yaitu kanvas. Namun, sekarang media lukis bermacam-macam. Bisa dari batu, cangkang telur, ataupun tempat-tempat lain yang dapat digunakan untuk media lukis. Jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Beberapa teknik yang digunakan dalam melukis antara lain yaitu lukisan tempera. Pecahan teknik melukis ini mudah dikenal pada zaman Renaissance. Cat yang dipakai diaduk dengan perekat yang biasanya terbuat dari putih telur atau sagu. Lukisan dengan teknik ini dipakai untuk diterapkan di permukaan tembok atau dinding, dan pada zamannya dipakai sebagai penolak bala seperti lukisan di goa-goa. Yang kedua, lukisan alfresco. Teknik lukisan alfresco diterapkan di dinding yang masih basah dengan ditaburi bahan perekat. Lukisan teknik ini terkenal adalah di Istana Vatikan. Yang ketiga, lukisan al secco. Hampir sama dengan teknik alfresco, perbedaannya teknik ini dipakai adalah dinding yang sudah kering. Teknik lukisan ini pernah dibuat oleh Leonardo da Vinci di Gereja Santa Maria di kota Milan, Italia. 4. Mozaik.
Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada dinding atau lain, sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang bisa digunakan untuk teknik ini antara lain pecahan keramik, porselin, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni. Mozaik yang memakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisan disebut intarsia. 5. Lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya, sehingga membentuk lukisan. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bahan dari arsitektur. Lukisan kaca ini mencapai kegemilangan pada zaman Renaissance sebagai hiasan pada pintu dan jendela bangunan-bangunan besar seperti istana dan tempat peribadatan. Di Indonesia, teknik lukisan kaca pada awalnya berkembang sebagai seni industri rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat, sebagai warisan dari teknik yang dicontohkan oleh seniman Belanda. 6. Lukisan cat minyak atau plakat. Lukisan cat minyak medianya adalah kanvas, yaitu kain yang telah diberi cat dasar yang dicampur larutan lem sehingga tidak tembus ke belakang ketika dipakai melukis. Cat yang digunakan biasanya dikemas bentuk tub timah dalam bentuk pasta sehingga mudah digunakan dan dalam pemakaiannya dicampur dengan bleach oli. 7. Lukisan cat air akuarel. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air bentuk pasta yang dicampur dengan air. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cat air adalah kertas. 8. Lukisan akrilik. Lukisan akrilik adalah lukisan dengan bahan yang disebut akrilik yang menghasilkan warna-warna yang cerah dan menyala. Lukisan teknik ini sering digunakan untuk berbagai eksperimen di sepatu, tas, atau berbagai bahan kain lainnya. Lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malah membatik. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum menjadi sebuah gambar, dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Teknik berkarya seni melukis. Nah, sebelum kalian melukis tentunya kalian harus mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang pertama, langkahnya adalah memunculkan ide gagasan. Bagaimana sih cara memunculkan gagasan itu? Yang pertama adalah dengan mengembangkan imajinasi. Apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. Yang kedua, melihat objek secara langsung, misalnya pantai, pegunungan, atau suasana keramaian. Ketiga, melihat dari buku atau majalah. Keempat, melihat dari internet dan dokumen lain tentang lukisan. Dan yang terakhir, mengunjungi kegiatan seni lukis atau museum. Setelah berhasil memunculkan ide gagasan, yang kedua yang harus kalian tetapkan yaitu media berkaryanya. Apa saja sih medianya? Yang pertama, menggunakan kertas. Bisa karton, manila, pada larang, atau hanya kertas HPS. Yang kedua, menggunakan tembok, dinding papan, atau media yang lebar lainnya. Ketiga, menggunakan media alternatif seperti kaca, cangkang telur, atau di permukaan benda pakai atau kerajinan. Yang keempat, menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, krayon, atau pastel. Dan yang terakhir, dalam berkarya seni, media, alat, dan bahan juga menentukan proses dan teknik berkarya seni, sehingga hal ini harus direncanakan. Yang ketiga, menentukan teknik. Berbagai macam teknik-teknik yang dijelaskan tadi dapat kalian terapkan. Namun, yang paling mudah, teknik untuk berkarya seni lukis ini yaitu seperti teknik akuarel, teknik plakat, teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jari, kuas atau palet, teknik tebal dan bertekstur atau bertekstur warna, dan teknik timbul atau mozaik. Berikut contoh teknik dari melukis. Contoh-contoh gambar ini merupakan contoh dari teknik akuarel dan teknik plakat. Yang keempat, membuat sketsa. Apa sih sketsa itu?
Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang nantinya diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail. Dari sketsa yang kita buat akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Jadi, sketsa ini seperti pola-pola ringan sebelum kalian melukis yang sebenarnya. Langkah yang terakhir yaitu mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Setelah sketsa selesai, tahap melukis yang sebenarnya kita jalankan sesuai dengan rencana dan teknik yang disiapkan dari awal. Tahap terakhir adalah menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan sketsa yang telah dibuat, yaitu dengan mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok dan latar belakangnya, serta menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran, penegasan, dan penentuan gelap terang. Namun, tidak semua langkah jadi acuan, karena proses melukis dengan menggunakan bahan yang satu dengan bahan yang lainnya tidak sama. Demikian pula dengan teknik yang digunakan. Itulah tadi materi pembelajaran kita tentang seni lukis. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Salah hilaf ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.